Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Salmarkania dari kelas SKS. Hari ini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Tahukah kalian apakah minyak bumi itu? Minyak bumi merupakan suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Pernah gak kalian tanya-tanya, mengapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Karena asal minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme. Minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan. Proses terbentuknya minyak bumi yang sangat lama menjadi alasan dari hal ini. Lalu, tahukah kamu bagaimana proses pembentukan minyak bumi? Pertama-tama, dari jasa training. Kemudian, air sungai bersama lumpur. Lalu mengendap di dasar laut dan diproses jutaan tahun. Setelah itu, berubah jadi bintik-bintik dan gelembung minyak. Setelah itu, terakumulasi pada daerah perangkap batuan kedap. Dan yang terakhir, gas alam, minyak, air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Fraksi-fraksi minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau, disebut minyak mentah, crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung loh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian, refining, dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Berikut adalah fraksi-fraksi minyak bumi. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat pada tabel ini. Lalu, kalian tahu gak apa saja dampak yang disebabkan oleh penggunaan minyak bumi yang berlebihan? Yang pertama, pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Kemudian, yang kedua, gas karbon dioksida atau CO2 merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin, sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya, pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, jelaga merupakan serbuk halus dari karbon yang jika terhirup dapat merusak alat pernafasan. Kemudian, dampak yang terakhir yaitu pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida atau SO2. Karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang serta gas oksida nitrogen. Karena untuk membakar bahan bakar bensin dalam mesin digunakan udara sebagai sumber oksigen dan udara mengandung gas nitrogen. Ketika di udara, gas SO2 ini dapat teroksidasi menjadi gas SO3. Gas SO3 ini sangat mudah bereaksi dengan air, menghasilkan asam sulfat, sehingga gas SO3 ini dapat menyebabkan hujan asam. Sekian materi tentang minyak bumi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.